Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang berbahagia, saya akan menjelaskan di sini tentang pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM ya. Ini adalah perencanaan SDM adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategis untuk memastikan bahwa kepegawaian memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai suatu organisasi. Perencanaan SDM menjadi elemen organisasi yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan di masa mendatang. Perencanaan sumber daya manusia ini juga dapat membantu perusahaan untuk menemukan orang-orang yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Perencanaan sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengatur orang yang dapat untuk pekerja yang tepat yang dari sumber yang ada yang tersedia. Selain itu, perencanaan SDM juga mengantisipasi kekosongan yang timbul karena promosi, transfer, misalnya ada pensiun, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, perencanaan SDM adalah suatu proses atau aktivitas yang membantu perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang tepat pada pekerjaan yang tepat dalam waktu dan jumlah yang tepat juga. Oleh karena itu, diperlukan tahapan yang sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam pada perencanaan sumber daya manusia, itu pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis tujuan organisasi. Tahap pertama dalam perencanaan SDM adalah menganalisis tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Yang kedua adalah melakukan inventarisasi ya, sumber daya manusia yang saat ini. Setelah mengetahui pekerjaan yang tersedia melalui analisis tujuan organisasi, tahap selanjutnya adalah mengetahui informasi tentang sumber daya manusia yang tersedia saat ini. Yang ketiga adalah perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Setelah memiliki inventaris sumber daya manusia yang lengkap, tahap selanjutnya yang adalah memperkirakan tenaga kerja yang diperlukan pada masa mendatang. Yang keempat adalah memperkirakan kesengajaan sumber daya manusia. Perbandingan antara permintaan dan pasokan sumber daya manusia ini akan menghasilkan kelebihan atau kekurangan terhadap SDM yang diperlukan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kelima adalah merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Rencana tindakan SDM ini tergantung pada hasil perkiraan kesengajaan SDM, yaitu kelebihan atau kekurangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Apakah diperlukan perekrutan baru, pelatihan, atau mutasi, atau transfer antara departemen, atau bahkan memutuskan hubungan kerja atau PHK. Yang keenam adalah pemantauan pengadilan umpan balik. Setelah menerapkan rencana tindakan SDM, inventarisasi atau persediaan SDM harus diperbarui selama periode tertentu. Yang kedua adalah rekrutmen dan seleksi. Ini yang perlu saya sampaikan juga. Rekrutmen adalah pencarian atau mengundang calon-calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang kita butuhkan di dalam organisasi di waktu tertentu pula untuk melamar kerja. Kita butuh orang-orang yang betul ahli dalam
bidang yang kita butuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Adapun seleksi ini adalah proses memilih seseorang dari kelompok pelamar yang sekian banyak yang mendaftar, mana yang benar-benar cocok atau mampu menduduki posisi tertentu untuk organisasi. Adapun jenis rekrutmen itu adalah pertama adalah rekrutmen internal, yang kedua adalah rekrutmen eksternal. Apa yang dimaksud dengan rekrutmen internal ini adalah proses untuk mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua ini adalah rekrutmen eksternal. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya di luar perusahaan atau seringkali dinamakan dengan outsourcing. Apa keuntungan rekrutmen internal? Yang pertama adalah biayanya murah, ya, tidak memerlukan biaya banyak. Yang kedua adalah organisasi ini dapat mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong itu yang mana. Jadinya kita dapat mengetahui ya mana yang pas untuk satu jabatan yang kosong. Yang ketiga adalah pekerja memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemampuan dan peningkatan itu. Yang keempat adalah pengembangan karirnya yang jelas, karirnya pun jelas. Yang terakhir adalah pekerja telah memahami, yang paling penting adalah memahami ya secara baik pekerjaan mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak dikerjakan. Seleksi. Yang kedua adalah seleksi yang saya jelaskan tadi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan kompeten yang saya sebutkan tadi itu yang jelas kemampuannya itu benar-benar yang dibutuhkan di dalam satu perusahaan. Mengapa harus ada seleksi? Itu yang penting dalam satu perusahaan. Jawabannya adalah pertama adalah emang di kinerja organisasi selalu tergantung dari kinerja dari orang yang ada di bawahnya. Yang kedua, biaya merekrut dan mempekerjakan mempekerjakan karyawan itu sangat mahal. Jadinya itu ya. Apapun bagaimana cara seleksinya, ada 3 yang harus yang dilakukan. Pertama caranya adalah interview, bisa dengan langsung wawancara, tes. Yang kedua ini tes, yang kedua adalah assessment center ini. Adapun jenis tesnya adalah pertama tes kemampuan yang dinamakan dengan kognitif ya. Pertama adalah tes kecerdasan, yang kedua tes bakat, yang ketiga adalah tes kemampuan motorik, yang keempat adalah tes kemampuan fisik. Itu adalah cara-cara seleksi yang saya sebutkan saat ini ya. Yang selanjutnya ini adalah menempatkan sumber daya manusia. Penetapan sumber daya kerja merupakan salah satu usaha ini untuk menyalurkan kemampuan sumber daya manusia sebaik-baik dengan jalan menempatkan sumber daya manusia pada tempat ya. Penetapan SDM ini adalah suatu usaha untuk menyalurkan kemampuan sumber daya manusia sebaik-baiknya dengan cara memperoleh prestasi kerja yang optimal, atau dengan kata lain yang didefinisikan sebagai kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang di sebuah lembaga pendidikan. Sistem penempatan SDM yaitu adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang kita kenal, rencana itu yang kita kenal. Apapun prinsip yang harus diperhatikan dalam menempatkan sumber daya. Pertama adalah prinsip kemanusiaan, yang kedua adalah demokrasi, ketiga adalah the man of the right split. Yang keempat adalah prinsip
quality way of work. Kelima adalah prinsip kearahan, tujuan, komando, dan prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Itu ya, perlu dalam penetapan dan pendidikan. Selanjutnya adalah pelatihan, bagaimana cara pelatihan dan pengembangan SDM. Insyaallah saya akan bahas selanjutnya. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah sebuah sistem di dalam suatu perusahaan yang menekankan pada perbaikan kinerja individu. Sistem ini amat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa pula. Ada banyak sekali pengertian tentang pelatihan dan pengembangan. Menurut Pak Ahli adalah ini saya akan ambil menurut William yang mendefinisikan bahwa pelatihan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan mengembangkan pemimpin untuk mencapai keaktifan dan pekerjaan individual yang lebih besar dalam organisasi yang lebih baik, serta menyesuaikan pemimpinan kepada konteks seluruh lingkungan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pekerjaan juga mencantumkan definisi pelatihan dan kerja, yakni keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dengan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Adapun pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan juga keterampilan baru, yaitu ya. Pengembangan karyawan menjadi faktor utama untuk retensi karyawan di tempat kerja, terutama saat ini ya, di mana angkatan kerja didominasi oleh generasi milenial. Perbedaan antara pelatih dan pengembangan karyawan, ini perlu saya bahas sedikit. Baik pelatihan maupun pengembangan karyawan, keduanya memberikan pengetahuan praktis untuk menambah kapabilitas karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, dan membantu karyawan mengurangi kesalahan dalam bekerja. Keduanya pun dapat diterapkan pada karyawan yang sudah benar-benar memiliki pengalaman yang bagus, yang sudah lama di dalam bekerja. Adapun tujuan dan pelatihan dan pengembangan karyawan itu, pertama adalah tujuannya adalah meningkatkan produktivitas. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas perusahaan adalah memanfaatkan teknologi. Kita tahu teknologi berkembang dengan amat cepat, sehingga pelatihan dan pengembangan karyawan dalam hal penguasaan teknologi terbaru dapat membantu mereka mengejar perkembangan yang cepat. Yang kedua adalah memperbaiki kualitas. Pelatihan dan pengembangan karyawan tidak hanya akan meningkatkan produktivitas karyawan, melainkan juga membantu mereka memberikan layanan atau penghasilan produk yang lebih baik gitu. Yang ketiga adalah mengurangi waktu belajar karyawan. Ketika karyawan mengikuti program pelatihan dan pengembangan secara rutin, kapanpun mereka bertambah secara bertahap sedikit demi sedikit. Karyawan dengan kemampuan yang kalau diasah, karyawan yang terus diasah sedikit demi sedikit itu akan cepat dalam dapat
mengembangkan produksi dengan cepat dan tepat. Itu ya. Semakin cepat karyawan menguasai suatu hal-hal yang baru, artinya semakin besar pula kesempatan bagi perusahaan untuk menjadikan terdepan perusahaan kita, maksudnya terdepan dalam bersaing. Jadinya persaingan akan semakin bagus kalau kita memiliki karyawan-karyawan yang terus meningkatkan dirinya untuk perusahaan. Keempat adalah meningkatkan retensi karyawan. Perusahaan akan berkembang baik jika mampu mempertahankan karyawan-karyawan dalam waktu cukup yang lama. Itu jelas. Merekrut SDM baru akan lebih membutuhkan waktu. Banyak uang akan terkeluar. Banyak waktu yang habis. Jadinya kalau kita ingin merekrut karyawan baru, itu butuh waktu dan butuh dana yang besar pula. Yang kelima adalah transfer keahlian dan kaderisasi. Karyawan pada saat akan memasuki usia pensiun, pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawan senior untuk meneruskan ilmu, keterampilan, dan keahlian kepada junior mereka. Jadinya kalau ini diterapkan, jadinya kita tidak memerlukan tidak mengeluarkan uang ya begitu besar. Ada karyawan-karyawan kita yang sudah benar-benar benar-benar ahli gitu. Nah, ilmunya itu bisa disalurkan kepada junior atau karyawan yang baru. Jadinya di samping kita gaji mungkin lebih sedikit ya gitu. Makanya kita butuh karyawan yang angka yang bekerja di perusahaan kita itu agak lama, supaya nanti kita bisa merekrut mereka menjadi guru bagi karyawan yang baru-baru yang kita rekrut yang masih baru. Setelah saya membahas tentang bagaimana tadi pengembangan SDM, rekrutmen, seleksi, dan sebagainya itu, kita akan mengetahui bahwa kita akan menyadari bahwa pengembangan SDM itu merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh perusahaan yang menginginkan kemajuan. Jadinya kalau kita tidak ingin perusahaan atau organisasi kita tidak maju, maka jangan ada pengembangan, jangan ada pengembangan SDM. Kalau kita ingin perusahaan dan organisasi kita itu ingin maju dan mau bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain, itu perlu ada upgrade ya, di upgrade itu ya bahasanya itu.